Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Masih bersama dengan kita di majelis Khairun Nasihin, baik-baiknya nasihat, yaitu Al-Quran Karim. Dan kita masih pada surat Abasa. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sebab turunnya surat Abasa ini. Dan sekarang kita masuk kepada ayat yang kedua, ketiga, dan keempat insyaallah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Shadaqallahul adzim. Pertama, ayat yang kedua ini artinya adalah an ja'ahul a'ma, yang saat datang kepadanya orang yang buta. Jadi ayat yang pertama itu kan abasa wa tawalla. Ia bermuka masam dan berpaling. An ja'ahul a'ma, itu saat datang kepadanya al-a'ma, orang yang buta. Maksudnya siapa itu? Dia adalah Abdullah bin Umi Maktum, seperti yang sebelumnya sudah kita sampaikan. Jadi saat itu Rasulullah SAW sedang mendakwahi tokoh-tokoh besarnya orang-orang musyrikin Quraisy. Rasul sedang mendakwahi mereka. Kemudian tiba-tiba datanglah Abdullah bin Umi Maktum ini yang buta, tidak bisa melihat. Kemudian mendengar suara Rasul SAW, sehingga Abdullah bin Umi Maktum datang bertanya kepada Rasul SAW untuk mengajari kepadanya agama. Dia tidak tahu kalau Rasul SAW sedang mendakwahi tokoh-tokoh besarnya orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy saat itu. Maka faedah di sini adalah sebelumnya sudah kita bahas bahwa tidak boleh kita bermuka masam kepada para penuntut ilmu, tidak boleh kita berpaling darinya, tidak boleh kita meninggalkannya. Melainkan penuntut ilmu itu harus dimuliakan dimanapun kita melihat mereka, di desa kita, di sekolah kita, di masjid kita, di lingkungan kita. Jika ada penuntut ilmu, maka muliakan dia. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menegur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kurang dalam memberikan kemuliaannya kepada Abdullah bin Umi Maktum yang datang untuk menimba ilmu. Nah, faidah yang kedua itu teman-teman, para penuntut ilmu pun harus mengetahui bagaimana keadaan sang guru. Tidak semua keadaan para penuntut ilmu itu bisa serta-merta bertanya ilmu kemudian meminta nasihat kepada sang guru dan seterusnya. Misalnya contoh, saat kita sedang mengetahui guru ternyata sedang berdakwah, sedang berbicara dengan orang lain, maka ada penuntut ilmu tidak memutus ucapannya, tidak memotong pembicaraannya, sampai akhirnya guru itu mengizinkan kita untuk berbicara kepadanya. Ada penuntut ilmu. Gitu. Nah, kemudian setelahnya, anja'ahul a'ma, itu saat datang orang buta ini, itu Abdullah bin Umi Maktum padanya. Maka kita ambil dari sini satu faedah yang sangat luar biasa, teman-teman, yaitu bahwa al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi. Kita yang datang ke ilmu, bukan justru ilmu yang datang ke kita. Gitu. Artinya dalam rangka mengagungkan ilmu, gitu ya, dalam rangka menjaga kehormatan ilmu, kita yang datang kepada ilmu. Saat kita butuh ilmu, kita yang datang kepada ilmu. Bukan serta-merta dengan seenaknya kita minta ilmu itu datang ke kita. Jangan. Melainkan ilmu itu didatangi, bukan yang datang kepada kita. Pernah terjadi di zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Darul Hijrah, imamnya negeri hijrahnya Rasulullah SAW itu kota Madinah. Ada utusan dari utusan gubernur datang membawakan surat untuk diberikan kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan isi surat itu adalah Imam Malik diminta untuk menyampaikan ilmu di istana. Gitu. Saat utusan gubernur itu datang ke rumah Imam Malik, minta izin untuk bisa bertemu dengan Imam Malik, dan diizinkan akhirnya dan bertemu dengan Imam Malik. Kemudian utusan itu memberikan surat kepada Imam Malik dari gubernur. Saat Imam Malik membuka suratnya, ternyata isinya itu adalah permintaan agar Imam Malik itu bisa datang ke istana untuk menyampaikan ilmu. Apa yang terjadi pada Imam Malik saat itu? Imam Malik langsung merobek suratnya, kemudian dilempar ke tembok. Kemudian Imam Malik berkata, apakah ini zamannya? Apakah ini zamannya ilmu itu diminta datang? Bukan ia yang didatangi. Bukan ilmu didatangi. Apakah ini zamannya? Ilmu itu seenaknya kita minta, seenaknya pergi ke sana, seenaknya kita atur ke sana, seenaknya kita atur ke sini. Gitu. Apakah ini zamannya di mana ilmu itu tidak lagi didatangi, tapi diminta untuk datang ke sini, untuk datang ke sana, dan seterusnya? Nah, jadi Imam Malik termasuk imam yang sangat disegani oleh banyak orang, gitu. Oleh seluruh orang bahkan. Karena pengagungannya Imam Malik terhadap Allah dan Rasulnya, begitu juga pengagungannya Imam Malik terhadap ilmu dan ahli ilmu. Gitu. Maka di sini kita mengambil pelajaran bahwa ilmu itu sesungguhnya kita mendatangi ilmu, bukan ilmu yang kita minta untuk datang kepada kita. Itu hukum asalnya. Gitu. Oleh karenanya, banyak dalam sejarah para ulama bagaimana mereka harus menempuh 1 bulan perjalanan cuman untuk mendapatkan satu hadis. Bahkan Abdullah bin Abbas, gitu, keponakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau
menjadi ahli tafsir, turjumanul Quran, ahli tafsirnya para sahabat, ahli ilmu luar biasa. Abdullah bin Abbas, ahli tafsirnya para sahabat, didoakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata salah satu yang bisa membentuk Abdullah bin Abbas menjadi ulamanya di generasi sahabat atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apa? Beliau yang senantiasa datang ke rumah gurunya. Beliau yang senantiasa datang ke rumah gurunya, itu sahabat-sahabat seniornya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak jarang Abdullah bin Abbas saat sampai di rumah sang guru itu masih dalam keadaan istirahat di siang harinya. Abdullah bin Abbas menunggu guru itu dengan tidur di depan pintunya. Dengan tidur di depan pintunya. Subhanallah. Itu yang terjadi pada Abdullah bin Abbas. Sampai akhirnya Allah muliakan Abdullah bin Abbas menjadi marja, referensi seluruh ilmu Islam. Abdullah bin Abbas. Nah, sehingga artinya apa? Ilmu itu harus kita yang datang, bukan ilmu yang datang ke kita. Itu harus kita usahakan. Walaupun memang sebagian ulama seperti Imam Syafi'i membolehkan ilmu itu datang, artinya ilmu itu datang, ahli ilmu gitu, diundang untuk datang kepada orang-orang yang memang tokoh gitu, orang-orang yang memang menginginkan ilmu sesungguhnya gitu, orang-orang yang memang memiliki pengaruh di masyarakat, hingga jika itu sifatnya memiliki cinta ilmu sebenarnya gitu, dan memiliki pengaruh pada masyarakat, sehingga ketika mendapatkan hidayah dari ilmu ini, ia bisa menggerakkan masyarakatnya dengan baik. Nah, wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan apakah engkau tahu ya Rasulullah, wa ma yudrika, siapa yang tahu, la'allahu yazakka, bisa jadi Abdullah bin Umi Maktum ini yazakka. Yazakka itu ia bisa mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya dari apa? Dari ilmu yang engkau sampaikan. Kita ambil pelajaran dari ayat ini bahwa itulah tujuan agama ini. Tujuan hadirnya agama kita, tujuan kita menuntut ilmu adalah agar kita senantiasa bisa mensucikan diri kita, mensucikan hati kita dari dosa-dosa. Itu tujuan kita menuntut ilmu. Itu tujuan kita beragama. Membersihkan diri kita, membersihkan hati kita dari dosa-dosa. Dari mana kita bisa melakukan itu? Dari ilmu. Maka betullah para ulama mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, kebutuhan kita akan menuntut ilmu itu lebih besar, lebih banyak dari kebutuhan kita kepada makan dan minum. Karena temanya bagaimana kita ini senantiasa bisa mensucikan diri kita dari dosa-dosa, membersihkan hati kita dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Apa saja hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian kita jauhi. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya kemudian kita lakukan. Apa saja hal-hal yang bisa merusak hati, kemudian itu kita tinggalkan. Gitu. Apa saja hal-hal yang bisa memperkuat hati, maka itu yang kita lakukan. Gitu. Akhlak-akhlak buruk, gitu ya, nilai-nilai yang baik itu apa saja. Nah, tujuan dari agama ini adalah la'allahu yazakka. Tujuan dari menuntut ilmu itu adalah la'allahu yazakka. Barangkali ia mau mensucikan dirinya, mensucikan hatinya dari dosa-dosa. Ia kembali bertaubat, kembali melakukan amal soleh, kembali meninggalkan hal-hal yang buruk. Itu tujuan inti dari kita beragama dan dari kita menuntut ilmu. Harus hadir. Atau yang kedua, ayat setelahnya, aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau barangkali dia, Abdullah bin Umi Maktum, mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat yang engkau sampaikan kepadanya. Kemudian bermanfaatlah nasihat itu kepada diri Abdullah bin Umi Maktum. Maka tujuan yang kedua dari kita menuntut ilmu, kita mengambil nasihat itu dengan baik. Mengambil nasihat itu dengan baik. Kemudian kita yakini, kemudian kita amalkan. Jadi orang yang pandai adalah dia yang pandai, dia yang selalu mengambil manfaat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, hingga ia tidak jatuh ke dalam lubang yang sama, dan seterusnya. Nah, maka itulah yang menjadi inti dari agama kita ini, dan inti dari menuntut ilmu, dan potret sebagian adab-adab menuntut ilmu itu seperti apa. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di Majelis Khairun Nasihin. Al-Quran adalah sebaik-baiknya penasehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.